Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin memaparkan hasil observasi kami, yaitu mengenai sistem sosial budaya masyarakat Tionghoa di kelenteng Lian Sian Tibo yang ditinjau dari aspek keagamaan, ritual ibadah, pendidikan, kuliner, kebudayaan, dan toleransi beragama. Ya, dimulai dari perkenalan, ada saya sendiri Muhammad Al-Fatih, kemudian dari rekan saya Muhammad Romar, Kabar Pradana, Ayu Adil Fitri, Remain Saramdan, pada media Mutiara Cinta, Meja ya. Dari sistem aspek kepercayaan yang pertama ada hierarki dewa. Di kelenteng Tiantian Bio ini terdapat hierarki dewa yang diawali oleh Tuhan Yang Maha Esa atau Dio Hong Xiang. Dewa utama yang dipuja atau tuan rumah dari kelenteng ini adalah Lian Tian Xiang Pi sebagai dewa pengobatan dan penangkal ilmu hitam. Nah, selain itu terdapat 18 altar yang berisi berbagai dewa seperti Quan Fong sebagai dewa keadilan, Quan Im sebagai dewa welas asri, serta dewa pelindung dan kemakmuran. Ada pemujaan leluhur. Selain pemujaan kepada dewa dewi, kelenteng ini juga mengakomodasi praktik pemujaan leluhur sebagai salah satu tradisi penting dalam budaya Tionghoa. Tradisi ini merupakan bentuk penghormatan kepada nenek moyang dan diyakini dapat membawa berkah, perlindungan, serta keharmonisan bagi keturunannya. Kelenteng ini juga memiliki keterkaitan dengan tokoh-tokoh sejarah lokal seperti Surya Kencana yang disebut sebagai keturunan Prabu Siliwangi dan berperan dalam penyebaran Islam di sepanjang Sungai Cisadane, serta Yugo yang diyakini sebagai keturunan Pangeran Diponegoro di kawasan Gunung Kawi. Nah, hal ini menunjukkan bahwa sejarah kelenteng ini telah berbaur erat dengan sejarah dan budaya masyarakat di Indonesia. Selanjutnya ada sesaji, pantangan makanan, dan pengobatan tradisional. Yang pertama ada sesaji dan pantangan makanan. Sesaji ini bersifat fleksibel sesuai dengan tradisi daerah dan keluarganya. Terus ada teh, buah, dan kue yang melambangkan penghormatan, rasa syukur, dan ketulusan. Terus waktu ibadahnya itu mengikuti kalender lunar atau penanggalan Tionghoa sebagai bagian dari kosmologi Tridharma. Yang kedua ada pengobatan tradisional. Nah, pengobatan tradisional ini terbuka bagi masyarakat dari berbagai agama dan suku yang berbeda. Kepercayaan pengobatan tradisional ini didasarkan pada pengalaman dan manfaat yang dirasakan mereka. Terus konsultasi dilakukan langsung tanpa prosedur administrasi yang rumit atau bayar seikhlasnya. Terus beberapa dewa dipercaya memiliki perlindungan di bidang kesehatan. Ada dasar regulasi. Kelenteng yang sudah disahkan oleh Kementerian Agama diakui sebagai lembaga keagamaan resmi. Karena itu, kelenteng tidak hanya digunakan untuk beribadah, tapi juga memiliki tanggung jawab untuk membina umat, termasuk melalui kegiatan pendidikan dan pembelajaran agama. Yang kedua ada keterbukaan pasca reformasi. Setelah masa reformasi, kelenteng menjadi lebih terbuka bagi masyarakat umum. Nah, kelenteng tidak lagi hanya digunakan oleh umat Tridharma, tapi juga menjadi tempat untuk mengenal budaya Tionghoa dan nilai-nilai keagamaan. Oleh karena itu, banyak mahasiswa dan peneliti datang untuk belajar melakukan penelitian. Humas sebagai fasilitator. Nah, kelenteng ini berperan layaknya laboratorium lapangan sebagai sarana edukasi budaya, sejarah, dan toleransi. Kelenteng ini juga mendukung pendekatan pendidikan, mahasiswa dan peneliti dapat belajar langsung melalui pengalaman. Selanjutnya itu kebudayaan, perayaan, dan event besarnya. Di sini ada perayaan keagamaan dan tradisi Tionghoa. Itu ada tahun baru Imlek, ada ibadah Cap Goo, terus juga ada perayaan Dewa Tuan Rumah itu 2 kali dalam setahun. Terus ada tradisi musiman lainnya kayak festival musim kubur atau kue bulan dan festival Pehcun, tradisi mendirikan telur. Terus juga ada akulturasi budaya dan toleransi beragamanya. Kita ada penghormatan leluhur Nusantara, itu rutin menggelar ritual nyuguh tiap malam Jumat dan Minggu untuk menghormati leluhur lokal seperti Eyang Surya Kencana dan Minggu layaknya tokoh muslim. Terus yang kedua itu ada bulan Ramadan, itu rutin membagikan takjil kepada warga sekitar dan menyediakan hidangan ketupat khusus di malam takbiran. Nah, yang ketiga itu tradisi komunitas juga, dan di kelenteng ini rutin mengadakan tahlilan sebelum pandemi dengan mengundang ustadz dan menggelar doa bersama lintas agama. Nah, terus ada event sosial dan harapan masyarakatnya. Dia ada gabung sosial tahunan itu setiap bulan Agustus.
penyaluran bantuan berskala besar dengan membagikan 4.000 hingga 4.500 kupon beras. Terus yang kedua itu ada fokus penerimanya, dia masyarakat menengah ke bawah di sekitar kelenteng. Saya pulih pasar, petugas kebersihan, security, dan warga sekitar. Terus yang ketiga itu ada distribusi proaktif, sama ada nilai sosialnya itu menjadikan kelenteng bukan cuma sekedar ruang spiritual, melainkan pusat interaksi sosial yang harmonis dan inklusif. Jadi itu ada Cap Gomeh dan Festival Lampion. Ibadah Cap Gomeh ini setiap tanggal 15 Lunar. Waktu pelaksananya itu bertepatan dengan fase bulan purnama atau terang bulan. Makna spiritual yaitu kondisi bulan itu penuh dipercaya memancarkan energi alam paling maksimal dan sakral untuk memanjatkan doa. Partisipasinya itu menjadi salah satu momen ibadah dengan tingkat kehadiran umat yang paling ramai. Nah, terus yang kedua itu tradisi pemasangan lampion. Itu pembaruan rutin. Seluruh lampion itu diturunkan dan diganti serentak setiap perayaan tahun baru Imlek. Terus juga makna filosofisnya itu menyimbolkan doa untuk penerangan jalan hidup selama 1 tahun ke depan. Bentuk partisipasinya itu setiap lampion dilengkapi dengan label nama umat yang memasangnya. Terus juga jangkauan umat itu bukan cuma umat lokal, tradisi ini juga diikuti secara rutin oleh umat dari mancanegara seperti Amerika Serikat dan Australia yang pernah berkunjung. Selanjutnya itu ada tahun baru Imlek atau yang bisa disebut dengan Gongsi Pacoy. Perayaan tahun baru Imlek di Kelenteng Cian video ini diawali dengan persiapan beberapa hari sebelum hari raya. Pengurus kelenteng ini melakukan kegiatan bersih-bersih seluruh area kelenteng sebagai simbol penyucian diri dan lingkungan untuk menyambut tahun yang baru. Pada malam pergantian tahun, umat Konghucu ini dan Tridharma datang ke kelenteng untuk melaksanakan yang ibadah. Mereka menyalakan dupa dan lilin, memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa, para dewa, serta menghormati leluhur. Persembahan berupa buah-buahan, kue, keranjang, jeruk, dan makanan lainnya diletakkan di altar sebagai ungkapan rasa syukur sekaligus harapan agar memperoleh kesehatan, kedamaian, rezeki, dan keselamatan sepanjang tahun yang baru. Setelah selesai beribadah, umat biasanya saling mengucapkan Gongsi Pacoy yang bermakna doa dan harapan agar memperoleh kebahagiaan, keberuntungan, serta kemakmuran. Pada kondisi normal, perayaan Imlek juga dapat dimeriahkan dengan pertunjukan barongsai dan riang sebagai bagian dari tradisi budaya Tionghoa. Namun pada masa pandemi COVID-19 kemarin itu, kegiatan tersebut sempat ditiadakan dan jumlah umat yang beribadah dibatasi secara bergilir untuk menjaga kesehatan bersama. Tongseng ini merupakan tradisi Tionghoa yang berupa peribahasa makhluk hidup yang umumnya dilakukan saat perayaan Imlek. Sebagai konsep kegiatannya ada juga seperti makan bersama, pemberian angpau, dan sebagainya. Ritual ini itu biasanya berlangsung setelah umat berdoa di kelenteng. Para peserta membawa hewan yang akan dilepas ke alam. Jenis yang sering digunakan itu seperti burung, ikan, kura-kura, dan siput. Dan setiap jenis hewan itu dikembalikan ke lingkungan yang sesuai. Misalnya yang burung dapat menggunakan ikan dikembalikan di perairan dan sebagainya. Dan makna dan tujuan tongseng itu bervariasi menurut niatnya masing-masing. Banyak orang percaya bahwa tindakan membebaskan makhluk hidup itu membawa berkah spiritual dan kebaikan duniawi, membuka pintu rezeki, memperpanjang umur, memudahkan urusan, serta melancarkan kegiatan kehidupan. Selain dimensi religius dan keberuntungan, tradisi ini juga mencerminkan nilai bela kasih dan penghormatan terhadap kehidupan dalam pelajaran-pelajaran Buddha dan Taois yang mempengaruhi komunitas Tionghoa. Ini ada program sosial tahunan yang bagian pada bulan Agustus, salah satu wujud kegiatan sosial yang dilaksanakan oleh Kelenteng Cian Video adalah pembagian beras pada masyarakat sekitar. Kegiatan ini menjadi agenda rutin tahunan yang menunjukkan para kelenteng bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai institusi sosial yang peduli terhadap kesejahteraan warga sekitar. Juga beras dibagikan sekitar 43 sampai 44.000 kantong. Sasaran utama kegiatan ini adalah masyarakat di lingkungan terdekat kelenteng seperti pedagang di area pasar serta warga yang mungkin di bagian depan dan belakang kelenteng. Proses pendistribusian dilakukan melalui sistem kupon yang dibagikan diatur oleh ketua RW. Pelibatan RW ini berfungsi untuk memvalidasi data warga yang berhak menerima, sekaligus menjaga ketertiban dan mencegah tumpang tindih penerimaan bantuan sehingga penyaluran lebih tepat. Basi praktis lintas agama, praktik lintas agama.
Nah, berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan narasumber di sana, salah satu bentuk nyata yang dikembangkan di kelenteng Siang Tigo yaitu adanya akomodasi terhadap aktivitas agama dalam berbagai aspek kehidupan sosial. Akomodasi tersebut tidak dimaksudkan untuk mencampurkan ajaran agama, tapi sebagai bentuk penghormatan terhadap keagamaan, keyakinan yang hidup di tengah masyarakat Indonesia. Nah, prinsip yang diterapkan yaitu memberikan ruang bagi setiap individu untuk menjalankan keyakinan masing-masing tanpa mengganggu hak orang lain dalam beribadah. Nah, salah satu bentuk akomodasi itu yang dari keterlibatan masyarakat yang berasal dari latar belakang agama yang berbeda dalam aktivitas sosial maupun kepengurusan kelenteng. Nah, berdasarkan penjelasan narasumber, kepengurusan kelenteng yang Siang Tigo tidak hanya diisi oleh umat Konghucu ataupun Bidama, tapi juga terdapat individu yang beragama Islam maupun Katolik. Nah, keterlibatan tersebut didasarkan pada kemampuan, komitmen, dan semangat pelayanan pada masyarakat, tidak hanya pada semangat agama. Pandangan agama dari narasumber, menurut Mas itu agama tidak hanya berfungsi sebagai sistem keyakinan spiritual, tetapi juga sebagai pedoman moral yang mengajarkan elemen kebaikan. Manusia juga mengamalkan dalam kehidupan masyarakat. Ia menekankan bahwa perbedaan tidak hanya seharusnya menjadi sumber perpecahan, melainkan menjadi kekayaan yang memperkuat kesatuan, toleransi, kerukunan melalui sikap menghormati, menghargai keyakinan orang lain, juga mencakup keturunan, serta menghindari tindakan yang tidak memicu konflik. Dengan memiliki komunikasi yang baik, saling menghargai dan mereka bersama, masyarakat sudah dapat menciptakan kehidupan yang damai, rukun, dan harmonis di peradaban masyarakat. Ada kontribusi kelenteng terhadap pendidikan Islam. Dari hasil observasi dan wawancara, kelenteng Siang Tigo ini itu berkontribusi sebagai media pembelajaran kontekstual yang membantu umat beragama memahami nilai toleransi dan keberagaman. Nah, melalui pengalaman langsung berinteraksi dengan pengurus kelenteng dan mengamati aktivitas keagamaan, kita dapat menghubungkan teori pendidikan Islam dengan praktik kehidupan masyarakat yang menjemur. Nah, observasi di kelenteng Siang Tigo ini juga memperkuat pembentukan akhlak, karakter, dan moderasi beragama. Nah, pengalaman itu mengajarkan kita pentingnya menjaga etika, menghormati perbedaan, terus juga membangun hubungan sosial yang harmonis tanpa mengurangi keyakinan terhadap agama sendiri. Mungkin itu saja. Berdasarkan hasil observasi kelenteng, nama yang dikunjungi saat ini Batu serta Mansapura tanggal 15 tahun 2000. Kelenteng memiliki ciri khas bangunan berwarna merah dan emas dengan ornamen naga dan lampion. Berbeda dengan vihara yang fokus pada jalan muda, kelenteng digunakan oleh umat Tridharma. Sebelum beribadah, umat menyucikan diri, kemudian keranjanya berlupa dan mulai doa di puji depan kelenteng. Ucapannya begitu. Oke, baik. Sekian dari pemaparan hasil observasi kelompok kami, kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.